Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya ibu absen dulu ya. Saya Kak Amita. Hadir Bu. Salma Hadir Bu. Irinata. Hadir Bu. Oke, baik untuk semua ya. Sebelumnya di sini udah ada yang kenal Ibu belum? Belum Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu ya. Baik-baik. Oke, nama Ibu Kamila Sastra Wiswardana. Ibu sebelumnya itu sudah mengajar di SMA Negeri 1 Kampung Utara sebagai guru ekonomi. Nah, jadi hari ini kira-kira kita belajar apa? Belum tahu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Nah, sebelum itu tolong dicek dulu apakah ada sampah atau sudah bersih. Kalau ada sampah silahkan buang keluar. Udah bersih Bu. Udah bersih. Ya. Oke. Biar pada semangat nih kita SPG dulu kali ya. Boleh berdiri? Seperti Ibu ya. Semangat. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya. Oke. Ulangin ya. Tepuk semangat. Kasih W, kasih O,
sekarang ada yang malas cari pekerjaan, jadi batasan lapangan pekerjaan. Itu kayak misal lulusan baru S1 gitu kan ingin mencari pekerjaan, terus juga biasanya perusahaan-perusahaan tersebut tuh kayak terbatas itu minimal pendidikan S1 ataupun yang udah punya pengalaman gitu di pekerjaan sebelumnya. Tiga itu kurangnya pendidikan. Misalnya kan di setiap daerah gitu kan, di daerah-daerah terpencil gitu kan kurang pendidikan gitu ya. Misalnya kayak di daerah timur atau di daerah Papua dan lain-lainnya, misalnya kekurangan pendidikan. Itu akan membahas pengertian dari ketimpangan pendapatan. Jadi ketimpangan pendapatan itu adalah pendapatan yang tidak merata gitu pada suatu wilayah penduduk gitu. Jadi kayak penduduknya itu ada yang pendapatannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kayak tidak sesuai aja gitu. Jadi adanya ketimpangan pendapatan. Faktor penyebab dari pendapatan itu ada dua faktornya. Yang pertama itu pendidikan yang tidak merata. Contohnya itu kayak penyebaran materi ke sekolah-sekolah. Kedua itu pembangunan yang tidak merata. Biasanya itu pembangunan besar-besaran yang dibangun di daerah kota terlebih dahulu, baru di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya gitu. Nah itu dia dasar materi dari Ibu hari ini tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Jadi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tuh kita itu jangan terlalu malas gitu untuk mencari pekerjaan, dan juga dampaknya itu